Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Iman Desidiasa Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi pendidikan Pancasila kelas 10 fase E dengan elemen mata pelajaran Pancasila. Materi ajarnya adalah praktek kehidupan berbangsa yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menunjukkan praktek kehidupan berbangsa baik yang terjadi di lingkungan terdekat ataupun dalam konteks nasional yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Kemudian kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik adalah keterampilan bertanya, mengkaji wacana atau literasi, dan menganalisa sikap-sikap yang harus ditunjukkan sesuai dan tidak sesuai dengan nilai Pancasila dalam praktek kehidupan berbangsa. Sedangkan profil pelajar Pancasila adalah berkebinekaan global dengan kode modul ajar PKN.E.10.A.6. Bagi sahabat pembelajar yang ingin mendapatkan alur tujuan pembelajaran atau ATP dan modul ajar materi ini, silahkan cek di deskripsi, tinggal Anda dapat ATP dan modul ajar. Bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe, like, dan share untuk mendapatkan notifikasi modul ajar berikutnya dan tentunya akan memberikan motivasi bagi admin lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten berikutnya. Baiklah sahabat pembelajar, kita awali membahas materi ini tentang praktik kehidupan berbangsa yang sesuai dan tidak sesuai dengan Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup dan ideologi nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia yang belum memahami makna dari nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Hal ini akan menyebabkan permasalahan yang bisa merugikan diri sendiri maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah menggali pengetahuan dan pemahaman mengenai Pancasila. Pemahaman itu mencakup nilai-nilai untuk dimengerti dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan dan penerapan nilai Pancasila sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan. Penerapan Pancasila mengalami dinamika dari masa ke masa. Salah satu faktor penyebab dinamika penerapan Pancasila pada tiap-tiap periode adalah adanya perubahan kebijakan pemerintah. Langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah dalam upaya membumikan nilai-nilai Pancasila, salah satunya adalah memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam materi bahan ajar di sekolah pada sistem pendidikan nasional. Nilai-nilai Pancasila ini bersifat universal sehingga harus diinternalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pembangunan hukum. Dalam kaitannya dengan pembangunan hukum, mempunyai fungsi sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan, sarana pembangunan, penegak keadilan, dan pendidikan masyarakat. Di tengah derasnya arus perubahan dunia dan dinamika bangsa, Pancasila diharapkan lebih hadir mengisi relung nalar daripada anak bangsa. Implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda guna menghadapi ancaman terhadap ideologi Pancasila di era global saat ini seperti KKN, radikalisme, terorisme, intoleransi, anti Pancasila, anti NKRI, anti pemerintah, kemudian mudah mengkafir-kafirkan orang lain, menganggap kelompoknya yang paling benar, dan memperbolehkan penggunaan kekerasan untuk tujuan tertentu termasuk ujaran kebencian dan hoax. Karena itu,
Pancasila adalah solusi. Para pendiri bangsa yang terdiri dari berbagai latar belakang agama pada saat itu telah menyepakati Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan falsafah hidup bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lewat proses pendidikan dapat mendorong generasi muda melakukan pengamalan ideologi Pancasila dengan menggunakan media kekinian secara aplikatif dan masif, kemudian mengembangkan praktek keagamaan yang terbuka, moderat, toleran, dan inklusif, sehingga terbangun persaudaraan, toleransi, kerukunan, dan harmoni di bumi pertiwi sesuai dengan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dengan seperti ini diharapkan generasi muda juga mampu meningkatkan kewaspadaan terhadap perilaku yang mengikis rasa nasionalisme, moral dan etika, utamanya radikalisme dan terorisme. Baiklah sahabat pembelajar, tugas sahabat pembelajar selanjutnya adalah bekerja secara kelompok dan setiap kelompok akan melakukan pembahasan materi ini secara tandem atau berpasangan. Maksudnya bahwa kelompok 1 akan berpasangan dengan kelompok 2, kelompok 3 berpasangan dengan kelompok 4, dan kelompok 5 berpasangan dengan kelompok 6. Bagaimanakah sistem kerjanya? Sistem kerjanya adalah kelompok 1 akan menyampaikan praktik kehidupan berbangsa yang sesuai dengan nilai sila pertama dan kemudian disampaikan jawabannya kepada seluruh peserta lalu ditempel di papan tulis. Selanjutnya, kelompok 1 meminta kepada kelompok 2 untuk menunjukkan praktek kehidupan berbangsa yang tidak sesuai dengan nilai sila pertama Pancasila, apa penyebabnya hal itu bisa terjadi, serta apa solusinya. Selanjutnya, kelompok 2 menyajikan praktek kehidupan berbangsa yang sesuai dengan nilai sila kedua Pancasila. Kemudian jawabannya disampaikan kepada seluruh peserta dan ditempelkan di papan tulis. Kemudian kelompok 2 meminta kepada kelompok 1 untuk menunjukkan praktik kehidupan berbangsa yang tidak sesuai dengan nilai sila kedua dan apa penyebabnya hal itu bisa terjadi serta apa solusinya. Nah, demikianlah pembahasan materi berlanjut sampai pembahasan sila kelima secara bergiliran. Setelah kelompok 1 dan kelompok 2 selesai, selanjutnya kelompok 3 berpasangan dengan kelompok 4, kelompok 5 berpasangan dengan kelompok 6 juga membahas hal yang sama dengan sudut pandang yang berbeda dari masing-masing kelompok. Sampai dengan semua kelompok menyelesaikan tugasnya. Sedangkan tugas guru melakukan pengamatan dan penilaian terhadap setiap aktivitas yang dilakukan oleh anggota kelompok dan sebelum menyimpulkan materi bersama peserta didik, guru mengungkapkan materi yang belum terungkap saat diskusi berlangsung atau meluruskan materi yang tidak sesuai atau keluar konteks. Nah, sahabat pembelajar, demikian pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini ada manfaatnya. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan-pertemuan berikutnya membahas materi-materi selanjutnya. Terima kasih.